Para jamaah, birrul walidain itu manfaatnya bukan kita rasakan di dunia dan pahalanya paling cepat datang, ya. Tapi juga efeknya untuk kehidupan kita. Kita kan punya anak. Kira-kira semua ini jamaah, Bapak Ibu yang hadir, orang yang beriman pada Allah, pengen enggak anaknya berbuat baik kepada kita? Pengen apa enggak? Rasulullah memberi informasi, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, pasti, ini pasti, anakmu akan berbakti kepadamu. Berbuat baktilah kepada orang tuamu, pasti anakmu akan berbuat bakti. Mumpung lagi ngomong tentang birrul walidain, para hadirin, saya teringat kejadian di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang sahabat namanya Alqamah. Sahabat namanya Alqamah. Laki-laki, tapi namanya Alqamah. Sahabat Alqamah itu ngajinya aktif sama Rasulullah. Sahabat Alqamah itu jamaahnya aktif dengan Rasulullah. Rasulullah masih cumendang. Sahabat Alqamah sakit dan akan menghembuskan napas yang terakhir. Makanya rukun tetangga ini penting. Nanti di sini akan diterangkan oleh Rasulullah. Ya, kalau kita sedang ada keadaan darurat, yang nulung dulu tetangga kita apa saudara kita yang jauh? Tetangga dulu. Iya, saudara kita yang jauh di bel dulu. Iya, kalau ada sinyalnya. Kalau tidak ada sinyalnya, kapan datangnya? Ya, ini Alqamah akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Tetangganya pada datang. Ya, membaca Quran, ya antara lain menuntun. Alqamah, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Alqamah, sahabat Rasul. Tidak ada manusia yang lebih afdol daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam satu riwayatnya, ashabi kan nujum. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku ini bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Dulu orang tidak ada HP, tidak ada Google Map. Yang jalan di padang pasir, tahunya timur, barat, ya selatan, utara, itu dari nujum, dari bintang-bintang. Itu mereka punya keahlian tersendiri. Kemudian Alqamah dituntun la ilaha illallah, tidak bisa mengeluarkan ucapan la ilaha illallah. Semuanya sahabat merinding. Diulangi lagi, Alqamah, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya ada seorang sahabat yang lari mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, teman kita akan menghembuskan napas terakhir, Alqamah. Tapi kita tuntun la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah tidak keluar dari lisannya. Rasulullah jalan terkopo-kopo. Cepat, sebelum Alqamah menghembuskan napas terakhir, tidak membaca la ilaha illallah. Sampai di rumahnya Alqamah, orang masih berkerumun, tetangga-tetangganya, dan Alqamah masih tersendat-sendat napasnya. Rasulullah sendiri loh, ini yang menuntun. Alqamah, la ilaha illallah. Ya, maaf. Jadi orang kalau mau mati, dianjurkan dituntun baca la ilaha illallah. Tapi maaf, saya mendengar dari masyayikh yang nuntun la ilaha illallah diusahakan jangan keluarganya. Ya, anak atau cucu atau apa, pokoknya jangan keluarganya. Takutnya setan masuk. Ketika akan dituntun la ilaha illallah, setan masuk di hatinya ngomong,
itu nuntun aku la ilaha illallah, kata yang mau mati ini loh, supaya aku cepat mati jadi dapat warisanku. Ini setan halus betul, masuk dalam aliran-aliran badan kita. Betul kemarin saya terangkan setan itu di luar badan kita, tapi setan bisa masuk dalam badan kita. Diusahakan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan warisan, yang menuntun la ilaha illallah, supaya tidak terjerat dalam godaan setan. Kembali kepada Alqamah, yang nuntun langsung Rasulullah, tidak keluar ucapan la ilaha illallah. Rasulullah bertanya sama sahabat yang ada di sekitarnya, Alqamah ini bapaknya masih ada, sudah meninggal ya Rasulullah. Ibunya ada. Di mana? Di sana, di pojok jauh. Ayo cepat disusul, cepat disusul. Sebelum Alqamah menghembuskan napas yang terakhir. Tidak begitu lama datang ibunya. Ibunya ditanyai sama Rasulullah, Ibu, ini Alqamah putranya ibu. Betul ya Rasulullah. Ini Alqamah seperti ibu tahu, sedang tersendat-sendat napasnya, akan menghembuskan napas yang terakhir. Tapi dituntun la ilaha illallah, la ilaha illallahnya tidak keluar. Mungkin punya kesalahan sama ibu. Apa jawab ibunya? Ya Rasulullah, Alqamah bukan hanya punya kesalahan, segunung salah dengan aku. Segudang salah dengan aku, kata ibunya. Aku sakit hati ya Rasulullah kepada pada Alqamah. Aku merasa dilecehkan oleh Alqamah. Kata Rasulullah, kenapa ibu? Dulu dia sebelum berkeluarga, aku dipelihara betul-betul. Sekarang sudah berkeluarga, ngurusinya istrinya dan anak-anaknya saja. Itu, aku sekarang terpencil di sana. Terlantar aku, ya Rasulullah. Iya, aku tidak ada yang menolong, tidak ditolong oleh Alqamah. Rasulullah mengatakan, ibu yang sudah-sudah. Sekarang keadaan Alqamah kritis. Sekarang keadaan Alqamah tinggal beberapa menit. Iya. Berikan maaf ya ibu kepada Alqamah biar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ibunya tidak mau. Tidak ya Rasulullah, aku sakit hati. Makanya saya mengharap ya, suami istri itu hidupnya yang harmonis. Kalau bisa ini pemuda-pemuda, kalau cari-cari istri yang benar solehah. Juga gadis-gadis jadilah istri-istri yang solehah. Sebab banyak problem yang masuk kepada saya. Mesti ribut suami istri, ekonominya tak lancar. Ekonominya lancar. Gara-gara suaminya memberikan kepada orang tuanya, istrinya tidak terima. Ini istri durhaka namanya. Ini istri yang tidak benar. Istrinya izin sama suami. Ini orang tuaku lagi dalam keadaan susah. Sedangkan kita alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah banyak. Ya, saya kepingin memberi sesuatu kepada orang tuaku. Istrinya ngomong, suaminya menolak. Ini suami durhaka. Suami apa? Durhaka. Ayo, yang guyup, yang gotong royong. Bukan untuk siapa-siapa kok. Sekarang kalau keluarga harmonis, yang menikmati siapa? Kita sendiri. Tapi kalau saling, ini tidak setuju, ini tidak setuju. Saya yakin tidak harmonis. Tidak harmonis. Dan tidak akan menikmati keindahan hidup. Iya. Jadi suami istri harus sinkron. Harus bisa sama-sama. Seorang istri, ya, suaminya memberikan kepada orang tuanya karena lagi butuh. Istrinya tidak melarang. Ada yang sampai tidak diajak ngomong suaminya 3 hari. Gara-gara memberi kepada keluarga suaminya. Ini berdosa. Berdosa. Namanya durhaka ini. Ingat istri ketika suami memberi kepada keluarganya. Satu saat kamu istri juga keluarganya membutuhkan. Supaya suamimu menanti satu saat memberi kepada keluargamu wahai istri-istri. Jadikan istri-istri yang soleha. Makanya harus ngaji, ngerti seperti ini. Dan apa ya,
Untuk apa sih kita berkeluarga? Kita kawin untuk apa? Hanya produksi anak? Kita kawin itu Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Terus apa? Litaskunu. Ini kata-kata litaskunu ini langsung dari Allah, dari langit. Supaya tenang. Mawaddah warahmah. Saling mencintai. Iya, indah hidup seperti itu. Hati-hati ya, jangan seperti orang sekarang. Sakinah, mawaddah, warahmah disingkat samawa. Apa itu samawa? Tidak ada artinya samawa. Kalau mengucapkannya semoga samawa ya, itu tidak ada pahala, tidak ada doa. Itu bukan doa. Apa itu samawa? Ya, itu singkatan. Doa jangan pakai singkatan. Allahumma samawa. Tidak ada. Iya, orang sekarang ini kadang-kadang bikin reka-reka. Urip gari enak dibikin reka-reka sendiri. Ya, yang lengkap seperti yang Allah sampaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mumpung ngomong terjadi di zaman Rasulullah. Seorang anak mau meninggalkan dunia tanpa bisa baca la ilaha illallah. Gara-gara durhaka sama orang tua. Tidak menutup kemungkinan, mungkin akan perhatian sama orang tuanya, tapi istrinya tidak meridhoi. Ini bahaya. Rasulullah merayu ibunya. Hei, Bu, ayo supaya engkau memberi maaf kepada anakmu. Iya, ibunya tidak mau. Rasulullah, mungkin ini dapat ilham dari Allah. Ini caranya Allah. Rasulullah memerintahkan para sahabat yang ada di situ, ayo kumpulkan kayu bakar. Taruh sini di depan rumahnya Alqamah. Tidak begitu lama, kayu bakar seunduk. Dibakar, kata Rasulullah. Bakar kayunya. Api mulat-mulat, menjulang. Ibunya Alqamah tanya, ya Rasulullah, untuk apa itu api dinyalakan? Untuk membakar Alqamah, kata Rasulullah. Untuk membakar Alqamah. Biar disaksikan oleh ibu, inilah orang yang durhaka, yang ibunya tidak mau memaafkan. Ibunya biar menyaksikan anaknya dibakar di dunia sebelum dibakar di akhirat. Apa kata ibunya? Aku tidak tega ya Rasulullah menyaksikan anakku dibakar. Detik ini aku ampuni segala kesalahan Alqamah kepadaku. Sekarang aku ampuni ya Rasulullah. Aku maafkan ya Rasulullah. Ibunya baru selesai ngomong, aku maafkan ya Rasulullah. Muncul dari lisannya Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, menghembuskan napas terakhir. Husnul, saya senang menerangkan di mana-mana saya terangkan supaya apa? Hati-hati loh. Orang tua itu jimat kita. Ada beberapa mahasiswa dari Jogja ke rumah, kepengin anaknya lancar. Apanya? Iya, kuliahnya lancar. Badai minta jimat. Kamu ibunya masih hidup, masih. Jimatmu adalah ibumu. Ucapan ibumu itu lebih dari jimat. Ya, langsung seorang ibu mendoakan anaknya, goncang arsy-Nya Allah. Dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi ibumu. Supaya ibumu itu sayang kepadamu dari hati sehingga doa-doa ibumu mesti muncul namamu. Kita akan bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah saya orang tua sudah hidup. Mudah-mudahan mereka sekarang lagi senyum dengan melihat saya menyampaikan seperti ini di masjid. Mudah-mudahan mereka berada di Raudhatul Jannah. Ini semuanya hasil dari birrul walidain. Saya diarahkan ke guru-guru mulia. Saya diarahkan ke perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Dan saya puas dengan walaupun belum seberapa dengan baktinya kepada orang tua. Sallu ala Nabi Muhammad.